potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Puja, hari ini Bu Guru sengaja datang ke rumahmu karena Bu Guru dengar kamu habis merusakkan barangnya Wafi ya, sehingga 2 hari ini tidak berani masuk sekolah. Iya Bu, benar. Apakah benar informasi yang Bu Guru dengar? Benar Bu. Lalu, seingatmu, sudah berapa kali kamu merusakkan barang temanmu? Sudah 2 kali Bu Isna. Oke. Merusakkan barang teman dan tidak bertanggung jawab untuk memperbaikinya suatu kesalahan, bukan? Iya Bu Isna. Baik Puja, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju Puja? Setuju Bu Isna. Baik Puja, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Puja sering merusakkan barang temannya dan tidak pernah bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya Puja? Karena saya tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya Bu, sehingga barang itu rusak setelah saya pakai. Oke, kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bukan? Iya Bu Isna, saya tahu. Tidak bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? Tidak Bu Isna. Oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak bertanggung jawab Bu Isna. Menurut kamu, tanggung jawab itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting Bu Isna. Betul sekali, karena melaksanakan tanggung jawab bisa memupuk rasa kepercayaan orang lain kepada kita, sehingga orang lain akan lebih percaya kepada kita. Iya Bu Isna, saya menyesal. Sudah sering merusakkan barang teman dan tidak bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
Jadi saya mohon maaf atas tindakan saya ya selama ini ya Bu. Iya Puja, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Lalu, menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan agar kamu bertanggung jawab terhadap Wafi karena barangnya sudah kamu rusakkan? Saya akan berusaha memperbaikinya Bu. Kalau tidak bisa, saya akan menggantikannya dengan yang baru. Baik Puja, karena kamu sudah menemukan solusinya, Bu Isna akan memberitahu Wafi bahwa kamu akan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti barangnya yang rusak. Iya Bu Isna, terima kasih ya atas kunjungannya. Sama-sama Puja.
sampai ngecok. Wale
sudah kita buat bersama. Jadi guru berharap kepada kalian untuk melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sungguh-sungguh ya, yang berangkat dari dalam diri kalian masing-masing, agar kelas kita tercipta suasana belajar yang nyaman dan ya, aman, nyaman dan menyenangkan. Baik, itu saja yang dapat guru sampaikan. Setelah ini kita akan kembali dengan pembelajaran berikutnya, yang materi berikutnya. Sekian dari guru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryadi selaku kepala sekolah SD Monas Biwa serta teman-temanku sekalian, guru-guru hebat yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru berat angkatan 8 pada siang hari ini akan melaksanakan sebuah pembahasan. Jadi pemaparan tentang konsep budaya positif, terutama yang ada di lingkungan sekolah kita. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia atau siswa atau guru, keyakinan kelas dan segitiga revolusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru hari ini kita harus sudah bisa membiasakan kebiasaan kita setiap hari bahwa kita harus bisa menghamba kepada murid. Jadi bukan muridnya yang menghamba kepada gurunya, tetapi gurunya yang menghamba kepada siswanya. Lanjut. Yang selanjutnya tentang teori miskonsepsi, tentang teori kontrol yang selama ini kita pahami, bahwa ilusi seorang guru mengontrol muridnya itu diilustrasikan semacam guru memaksa muridnya, gitu ya. Jadi paradigma yang selama ini sudah kita lakukan kepada siswa, kita merasa bahwa kita berkuasa kepada siswa, kita merasa bahwa kita sebagai seorang guru memiliki wewenang yang lebih untuk membentuk siswa kita menjadi apa yang kita inginkan. Itu adalah paradigma yang selama ini salah, dan hari ini harus betul-betul kita buka mata kita lebar-lebar untuk membenarkan paradigma yang baru. Jadi seorang siswa merupakan buah hati, merupakan generasi penerus bangsa yang harus bisa kita tuntun, bukan kita bentuk. Kita tuntun menjadi pribadi yang mereka harapkan sendiri. Lanjut, Bapak. Yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, jadi seorang guru merasa bahwa dia sangat berkuasa kepada siswanya, tetapi dalam teori kontrol, realitanya seorang siswa memiliki kebebasan untuk memilih keinginannya sendiri menurut keyakinan dan kepercayaan dirinya, sehingga terbentuk sebuah karakter bagi peserta didik. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi selama ini penerapan disiplin positif yang ada di lembaga kita, yang jelas ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Ada unsur eksternal dan ada unsur internal. Itu tidak hanya dilakukan kepada siswa, tetapi
Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, kebutuhan pokok, makan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, diperlukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ini adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi ketika kita dalam situasi atau dalam suatu komunitas apapun, ketika keberadaan di situ kita tidak dianggap, maka kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu belum terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan keadaan dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini yang saya sampaikan tadi di depan. Ternyata ada beberapa motivasi perilaku manusia. Kenapa perilaku manusia itu bisa terbentuk seperti itu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu ada motivasinya. Apa motivasinya?
Ya. Jujur. Selanjutnya adalah sebagai membuat merasa bersalah. Misalkan seorang guru berkata seperti ini, berapa kali ibu misalkan ya, misalkan seorang ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak misalkan. Ya, itu adalah membuat anak itu biar itu gitu ya. Itu juga ternyata tidak begitu bagus dalam penerapan posisi kontrol seorang guru. Lanjut ke apa? Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi sebagai teman kita itu fleksibel ya sama anak-anak. Terkadang kita begini, anak-anak itu kita anggap sebagai murid kita. Terkadang kita itu canggung untuk menganggap mereka itu sebagai teman kita. Sesekali kita perlu memperlakukan seorang anak itu juga sebagai teman kita. Contoh misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong dong bantu bapak, misalkan begitu. Sekali ini saja. Jadi kita merayu kepada anak agar anak itu bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau, gitu ya. Kalau sebagai pemantau itu biasanya seorang guru itu mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu dong apa konsekuensinya. Ya, itu sebagai pemantau. Segala upacara kamu beri aja, gitu ya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu diajak untuk mencari tahu sebenarnya apa sih kesalahannya, gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ketika kamu sudah berbuat salah, maka apa yang harus kamu lakukan? Itu sebagai seorang manajer. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sekarang kita berbeda ke keyakinan kelas. Jadi mulai dari dulu, ketika kita berada di kelas di sekolah itu yang berbunyi bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Peraturan kelas itu selalu dibuat oleh gurunya untuk siswanya, dibuat oleh kepala sekolah untuk gurunya. Itu namanya peraturan kelas. Ya, jadi kita sendiri membuatnya. Tetapi keyakinan kelas itu dibentuk suatu proses kesepakatan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas itu dibentuk? Karena untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Mau kamu jadikan apa kelas kita? Contoh misalkan ada keyakinan kelas, jadi sudah dibuat tadi di kelas 6. Jadi di situ menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh misalkan datang tepat waktu. Kalau di dalam peraturan itu bunyinya tidak boleh datang terlambat. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu bunyinya datang tepat waktu. Terus ada lagi tergolongnya berkata jujur. Biasanya kalau dalam peraturan tidak boleh berbohong atau tidak boleh mencontek ketika melaksanakan ujian misalkan. Itu kan sama dengan berkata jujur, gitu ya. Jadi keyakinan kelas mulai hari ini mari kita budayakan bahwa tidak ada lagi yang namanya peraturan di kelas, tetapi adanya adalah keyakinan kelas. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas jadi bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu terlalu panjang, sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita jangan membuat keyakinan kelas yang sangat muluk-muluk tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh warga kelasnya. Lanjut Bapak. Ketiga, restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan
Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dijelaskan kepada peserta didik kita ketika kita menyederhanakan identitas, ketika anak itu ada masalah, kita harus bisa memberikan wawasan kepada anak didik kita bahwa memang setiap orang itu pernah loh melakukan kesalahan. Jadi tapi tidak boleh jadi orang yang salah terus, gitu ya. Misalkan kita memberikan kebenaran seperti itu pada siswa kita, kita bisa menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran agar kedepannya kita bisa menjadi anak itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Lanjut. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak itu misalkan kok anak itu tidak bersama temannya, pasti seorang anak itu dia itu punya alasan kenapa dia harus jalan sama temannya. Contoh misalkan, ternyata anak yang jalan kepada temannya dia itu minta diperhatikan, gitu ya. Jadi jangan melihat kesalahan anak itu sebagai sumber segalanya, tetapi carilah sumber kenapa anak itu kok bisa berbuat salah. Jadi sekarang paradigma kita sudah mulai harus kita balik ya, mulai harus kita buka kembali bahwa kesalahan itu karena kesalahan itu dibuat karena ada alasannya. Gitu. Jangan harus salah tanpa alasan. Lanjut. Yang terakhir adalah merayakan keyakinan. Jadi merayakan keyakinan kelas itu sangat penting sekali. Contoh misalkan anak itu kok dapat teman terus ini, apakah ini sudah sesuai dengan kita misalkan seperti itu. Ya, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Ya. Sebagai akhir dalam modul